Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal rekan-rekan sekalian. Selamat datang di Yewa Stationery Surabaya. Saya CEO Yewa Stationery Surabaya, Kofifa Gita Cahyani, dengan NIM 181101006. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dan ketua dari masing-masing divisi di perusahaan kami. Dari divisi kompetitor yang diketuai oleh Selvi Ulandari dengan NIM 181101119 dan anggotanya Isna Koinatur Rohmah dengan NIM 181101005. Job desk dari divisi kompetitor ini yaitu mengidentifikasi kompetitor baik dalam segi servis atau pelayanan kompetitor, produk kompetitor, analisa SWOT, strategi pemasaran yang dilakukan oleh kompetitor, identifikasi harga produk kompetitor, dan solusi. Divisi yang kedua yaitu divisi customer yang diketuai oleh Dian Nastiti Ratnasari dengan NIM 181100098 dengan anggota Rena Salsabila Duyanti dengan NIM 181100149. Dengan pekerjaan utama mereka yaitu untuk menganalisa customer target, customer assessment survey atau survei kepuasan pelanggan, analisa optimum dan maksimum, beserta solusi. Dan divisi yang terakhir, yaitu divisi marketing, diketuai oleh Putri Prilly Hanindya dengan NIM 181101115 dan dengan anggota Khairun Nisa dengan NIM 181100107. Pekerjaan dari divisi marketing sendiri yaitu untuk menganalisa market target, marketing strategi, promotion strategy, disruptive innovation, sustaining innovations, dan solusi. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada kalian mengenai bisnis kami. Yewa Stationery Surabaya merupakan salah satu bisnis online yang pemasaran kami mengutamakan penjualan secara online melalui beberapa marketplace dan aplikasi-aplikasi lainnya. Adapun biasanya kami memasarkan produk-produk kami melalui aplikasi marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, Toko, WhatsApp Business, Instagram, dan Facebook. Yewa Stationery Surabaya fokus utamanya yaitu menjadi suatu bisnis di mana kami menjual alat tulis kantor dan mesin-mesin kantor. Alamat toko kami berada di Jalan Kalianak Barat nomor 24 dengan kontak person saya sendiri dengan nomor telepon 0895 2365 1779. Produk yang kami jual memiliki merek brand Office, A+Z, Almils, dan Tranbo. Adapun pada merek brand Office, biasanya kami menjual dengan harga sekitar 70.000 hingga belasan juta. Dan produk unggulan kami yaitu mesin pemotong kertas atau paper cutter berukuran A5 hingga A3 dengan harga kisaran antara 120 hingga 225. Kemudian produk atau merek yang kedua yaitu Almils dan A+Z, di mana kami menjual produk-produk seperti expanding file dengan kisaran harga antara 35 hingga 40.000 rupiah. Dan produk Tranbo kami biasanya menjual seperti block file, ballpoint, dan lain-lain dengan kisaran harga 2.000 hingga belasan ribu rupiah. Sebagai perusahaan online shop
Visi dan misi perusahaan kami ialah visi dapat meraih keuntungan semaksimal mungkin, menjadi online shop yang berkembang dan mampu bersaing dengan para kompetitor di pasar nasional maupun internasional, memperkenalkan merek produk yang kami jual ke pasar, dan menjadi market leader di masa yang akan datang. Sedangkan misi kami sebagai perusahaan online shop berbasis teknologi IT yaitu untuk menjual produk dengan mutu terbaik dengan harga murah, menjaga kepercayaan pelanggan dan memberikan pelayanan semaksimal mungkin, menciptakan ide-ide kreatif berbasis pada kebutuhan pasar, jaminan barang sampai ke pelanggan tanpa ada kerusakan sedikit pun, bersaing secara sehat dengan para kompetitor di pasar nasional maupun pasar internasional. Sekian penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya, perwakilan dari divisi kompetitor yaitu Ketua Divisi Kompetitor Selvi Ulandari dengan NIM 181101119 akan menjelaskan mengenai analisa divisi kompetitor terhadap perusahaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari divisi kompetitor akan menjelaskan tentang beberapa tugas kami. Dan saya selaku ketua yaitu Selvi Ulandari dan teman saya satunya Isna. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kompetitor produk Joico, yaitu profilnya Joico diproduksi secara lokal, diimpor dari Cina dan dipasarkan di Indonesia. Yang kedua, market share Joico di pasar modern seperti Carrefour, Hypermart, Gramedia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Joico memiliki official store di marketplace atau Shopee dan lain sebagainya. Dan rating toko 4,9 dengan pengikut 296,5 ribu. Dan berlokasi di pusat Jakarta Utara atau radius 750 km dari Surabaya. Toko-toko reseller Joico yang berada di kota Surabaya. Yang Lixart Supplier berlokasi di Rungkut dengan radius 13 km. Prima Sakti ATK berlokasi di Tenggilis dengan radius 16 km. TMZ Store 608 berlokasi di Jakarta Barat dengan radius 790 km. Saya akan menjelaskan dari contoh servis atau pelayanan terhadap produk Joico. Saya atau kami telah melakukan beberapa survei dengan mengecek salah satu toko Joico yang bernama TMZ Store 608. Untuk segi pembelian, pada toko ini sudah menjelaskan kepada customernya dengan baik. Bahkan si penjual juga memberitahu bahwa barang tersebut sedang ada promo selama bulan Januari ini. Dan dari pasca pembelian, toko ini tidak memberikan layanan garansi kepada customernya, tetapi toko ini akan sanggup menerima pengembalian atau retur barang jika barang tersebut rusak, dengan syarat memberikan video berupa unboxing. Untuk layanan customernya sendiri, toko ini menyarankan kepada customernya untuk melihat aplikasi di YouTube mengenai tata cara salah satu alat yang dijual, dikarenakan melalui penjelasan ini, ruang chat atau obrolan dirasa akan kurang maksimal. Dan beberapa produk Joico lainnya yaitu seperti contoh mesin pendeteksi uang, alat label harga, mesin laminating, paper cutter, dan pembolong kertas, dan banyak juga berbagai produk lainnya. Untuk analisa SWOT Joico, yaitu yang pertama strength atau kekuatan. Terdapat penjualan dan promosi yang banyak dijumpai oleh konsumen dan mudah didapatkan di offline store maupun online store. Weakness atau kelemahan. Beberapa mesin atau alat yang diciptakan terkesan tidak fleksibel. Contohnya mesin pemotong kertas, berat alat tersebut sebesar 8 kg
lebih. Untuk opportunities atau peluang, dikarenakan merek Joico sudah dikenal di pasar nasional, terbukanya peluang yang lebar bagi para distributor yang memasarkan produk tersebut. Threat atau ancaman, banyaknya pedagang baru yang memperkenalkan produk yang sama dengan merek Joico, namun dengan harga murah dan kualitas yang sama. Untuk strategi pemasaran Joico, yaitu yang pertama, Joico menjual semua produknya ke berbagai toko offline besar maupun toko kecil, dan Joico juga terbesar di berbagai marketplace lainnya. Yang kedua, Joico juga memberikan harga khusus kepada reseller untuk menjualkan produknya sendiri. Yang ketiga, untuk promosi biasanya dilakukan oleh toko yang menjual produknya. Misalkan pada Gramedia, mereka akan mengadakan promosi khusus pada waktu tertentu. Yang keempat, pada produk tertentu, pabrik Joico menjual produk lusinan untuk reseller utama dan toko official mereka. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kompetitor yang bermerek Origin. 1. Origin merupakan salah satu merek di perusahaan ATK yang menjual beberapa keperluan yang didistribusikan di Indonesia. Yang kedua, market share Origin dapat dijumpai di toko online seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan marketplace lainnya, dan penjualan dari dropship langsung ke reseller. Yang ketiga, Origin tidak memiliki official shop di marketplace karena penjualan hanya dilakukan dengan skala menengah atau reseller. Yang keempat, beberapa toko market online atau marketplace reseller Origin di kota Surabaya. Yang pertama yaitu Sunan 27 yang berlokasi di Pabean Jantian dengan radius 5 km. Yang kedua, Grosir Atika Surabaya yang berlokasi di Simokerto dengan radius 5 km. Dan yang ketiga di lokasi Jawa Barat yaitu Makmur Jaya Shop dengan radius 790 km. Servis atau pelayanan toko terhadap pembeli merek Origin. Untuk proses pembelian, dari segi pembeliannya, toko hanya mengatakan bahwa barang yang ditanyakan adalah barang ready atau barang yang siap antar. Proses pasca pembelian, di toko ini tidak ada jaminan garansinya dan juga tidak ada penjelasan apakah barang yang rusak dapat diretur atau tidak. Untuk proses layanan customer, toko ini juga menyarankan kepada customernya untuk melihat di YouTube untuk mengetahui cara penggunaannya. Produk Origin yaitu salah satunya deteksi uang, alat pemotong kertas, pemotong lakban, PVC cutter, dan alat label harga, dan produk lainnya. Beberapa produk dengan merek Origin ini dijual dengan harga mulai 15.000 sampai dengan 396.000 per unit. Harga yang tercantum belum termasuk ongkir dan diskon dari toko. Untuk analisa SWOT Origin, yang pertama yaitu kekuatan. Origin memiliki harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama dengan kebanyakan produk stationery lainnya. Merek Origin sendiri banyak dijumpai di marketplace. Kelemahan, tidak memiliki official resmi pada marketplace atau online shop. Yang ketiga, peluang. Dengan merek yang sudah dikenal oleh banyak konsumen, maka terdapat banyak peluang dari segi penjualan dan pemasaran produk. Yang keempat, ancaman. Banyaknya pedagang baru yang memperkenalkan produk serupa dengan harga yang lebih murah. Untuk strategi pemasaran Origin, yang pertama yaitu Origin menjual semua produknya ke reseller lainnya. Yang kedua, Origin juga memberikan harga khusus kepada reseller untuk menjualkan produknya sendiri. Yang ketiga, untuk promosi biasanya dilakukan oleh toko yang menjual produknya. Misalkan pada salah satu reseller mereka akan mengadakan promosi khusus pada waktu tertentu, misalkan di Shopee dengan event 11.11. Yang keempat, pada produk tertentu merek Origin memberikan harga berbeda atau lusinan kepada reseller untuk memperluas penjualan mereka di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya adalah perwakilan dari tim Divisi Customer. Perkenalkan, nama saya Dian Nastiti Ratnasari dari kelas 5D NIM 18110098 dan rekan saya yang bernama Rena Salsabila Duyanti dari kelas 5E NIM 18110149. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer target. Di toko kami yaitu Yewa Stationery Surabaya memiliki sebesar 848 pengikut. Dari jumlah tersebut paling dominan diawali dari daerah Jatim yaitu sebesar 50%, diikuti selanjutnya yaitu daerah Jateng yaitu sebesar 12%, yang ketiga DKI yaitu sebesar 10%. Dengan sekisaran umur yang paling tinggi yaitu sebesar 35%, yaitu umur 25 sampai 34 tahun. Diikuti yang kedua yaitu 25% dengan umur 18 sampai 24, dan yang paling kecil yaitu sebesar 1% yaitu dengan umur 55 tahun. Persentase dari pengikut wanita yaitu sebesar 77%, sedangkan laki-laki yaitu sebesar 22%. Karena mayoritas wanita lebih suka berbelanja online, apalagi jika ditambahkan dengan diskon, dan juga dari segi waktu lebih efisien. Di sini kami telah melakukan survei kepuasan pelanggan melalui Google Form, dan hasil survei membuktikan bahwa dari segi packaging 100% tidak ada masalah. Dari pengemasannya pun rapi dan mendapatkan free bubble wrap. Dari segi servis, customer kami mengatakan bahwa toko kami yaitu bagus dan juga fast respon. Dari segi saran, sebesar 20% customer kami menyarankan toko kami untuk menjualkan tinta printer. Hasil analisa optimum dan maksimum dari toko kami yaitu dengan salah satu pelanggan kami yang berniat membeli alat memotong kertas dengan merek Heavy Duty Paper Cutter 858 dengan ukuran A3+, dengan harga awal plus diskon yaitu sebesar 2.669.500, dengan harga akhir yang telah disepakati yaitu sebesar 2.550.000. Dengan ini, toko kami telah menerapkan apa itu win-win solution. Solusi kami dari tim customers yaitu 99% kami akan menanggapi respon terhadap segala keluhan dari customer kami. 85% kami juga akan menjawab dan merespon dari customer palsu atau customer yang hanya bertanya tanpa membeli. 90% kami juga akan membantu apabila ada customer yang ingin membeli tanpa masih belum paham dari produk tersebut. 97% kami telah melakukan win-win solution atau sebuah kesepakatan akhir antara penjual dan pembeli terkait harga yang telah disepakati. Sekian dari tim divisi customer. Selanjutnya saya serahkan kepada tim marketing. Perkenalkan, kami dari Divisi Marketing dengan saya ketuanya, Putri Prilly Hadindia bersama teman kami, Koirun Nisa. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan untuk target pasar dari toko online kami. Untuk targetnya sendiri, kita semua pengguna sosial media seperti online shop, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan yang lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang disruptive innovation, yang dimana pada awal pendirian toko online kami memperkenalkan sebuah produk seperti pelubang kertas, yang dimana harganya kita masih di harga 7.000, sedangkan untuk yang pesaing dia memiliki harga 12.000. Dan untuk produk kami di harga 7.000 dia juga bisa, kita juga mengadakan free ongkir dan juga gratis bubble wrap seperti yang kami terapkan sampai saat ini. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sustaining innovation, yang dimana ketika produk kita yang sudah dikenal di pasar, kita tetap menawarkan seperti
dengan adanya event, flash sale, atau iklan juga yang biasanya ada di sosial media. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang solusi dari divisi marketing kami. Untuk yang pertama, kita harus mengenali target pasar kita dulu, agar kita bisa melakukan pemasarannya lebih mudah. Untuk yang kedua, kita harus sering membuat hal-hal yang kreatif dan inovatif agar tetap dapat memikat daya tarik konsumen tersebut. Untuk yang ketiga, kita agar tetap memiliki rating yang tinggi di marketplace online, kita harus meningkatkan cara pelayanan terhadap customer, seperti memberikan feedback yang baik kepada customer. Untuk yang keempat, untuk setiap harinya kita rutin upload produk untuk menambah customer baru. Dan untuk yang terakhir, kita selalu mengadakan evaluasi per minggunya agar kita tetap dapat meningkatkan penjualan dari toko online kami. Sekian penjelasan dari divisi marketing kami. Terima kasih. Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh masing-masing divisi, dapat saya sampaikan mengenai penjelasan permasalahan yang kami hadapi dan penyelesaian permasalahan tersebut. Adapun pada divisi customer, permasalahan utama yang kami hadapi ialah banyaknya customer yang tidak ingin mengisi kuesioner kepuasan pelanggan kami. Kalaupun ada, mereka menyarankan kepada kami untuk menjual beberapa produk yang memang pada awalnya kami tidak menjualnya. Dan penyelesaian masalahnya yaitu kami akan meninjau ulang saran tersebut. Apabila saran tersebut dapat menguntungkan perusahaan kami, maka akan segera kami realisasikan. Permasalahan yang kedua berasal dari divisi marketing, di mana marketing sendiri amat sangat kesulitan untuk memasarkan produk kami. Dikarenakan banyak dijualnya produk yang sama dengan merek berbeda dengan harga yang lebih murah. Namun, kami berhasil menyiasatinya dengan memberikan ekstra bonus sebagai tanda terima kasih dari kami kepada para pelanggan setia kami. Dan permasalahan terakhir yang kami hadapi yaitu mengenai susahnya untuk mencari perbedaan antara produk kami dengan produk lainnya. Permasalahan ini sering dihadapi oleh perusahaan divisi kompetitor kami. Dan saran saya sebagai CEO yaitu kami memutuskan untuk memberikan garansi 1 tahun servis selama tidak ada pergantian spare part, dan kami akan mengganti kerugian selama kerusakan tersebut disebabkan oleh pihak kami. Hasil yang kami peroleh dari bisnis ini cukup maksimal. Dengan modal yang tidak terlalu banyak, namun keuntungannya hingga saat ini mengalir terus dan selalu berkembang setiap harinya. Pandangan saya sebagai CEO yaitu barang yang kami jual masih akan terus berguna ke depannya, karena barang-barang yang kami jual ini termasuk barang yang ada masa pakainya dan bisa saja habis. Harapan kami, bisnis ini akan semakin berkembang ke depannya dengan produk yang lebih bervariasi dan lebih terbarukan untuk mengikuti perkembangan zaman, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Tunggu apa lagi? Mari penuhi kebutuhan stationery kalian dengan menggunakan produk-produk kami, Yewa Stationery Surabaya. Sekali lagi, Yewa Stationery Surabaya. Dan jangan lupa untuk mengikuti perkembangan produk kami setiap harinya melalui aplikasi marketplace kami, Shopee, dengan username @gitacahyani1699. Saya ulang, Gita Cahyani 1699. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram online shop kami @yewashop.surabaya. yewashop.surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.